Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Kita muliakan Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sampai hari ini karena kemurahan Tuhan.
Sejauh langit dariku
kita bisa bersyukur. Amin. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau telah memberi kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami rindu pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sukacita yang daripada-Mu tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat menjadi pegangan hidup kami. Sehingga hidup kami dapat semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan doa kami ini semuanya dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bisa kembali memuji Tuhan, dan kita kembali beribadah, kita memuji, kita menyembah Tuhan, dan kita akan bentar kita semua akan merenungkan firman Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam kita sebagai orang percaya ada dua kelompok. Firman Tuhan katakan ada dua macam orang percaya, yaitu yang pertama orang percaya yang masih hidup di dalam daging, dan yang kedua yaitu orang percaya yang hidup di dalam roh. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-8. Kita akan buka ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita berdiri semua. Roma pasal 8 ayat yang ke-5. Yang saya akan bacakan, saudara simak. Begini firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi katakan apa? Ya. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Apa yang bersifat daging itu? Yaitu yang bersifat materi, saudara. Materi bersifat jasmani. Orang yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang bersifat roh, yang bersifat tidak kelihatan, saudara. Yang bersifat hidup yang kekal. Orang yang hidup di dalam roh, mereka memikirkan hal-hal hidup kekal. Mereka sudah tidak lagi bergantung pada kedagingan, bergantung pada hal-hal yang bersifat jasmani. Fokus hidupnya tidak lagi pada hal-hal yang jasmani.
mereka yang hidup di dalam daging. Tetapi mereka yang hidup di dalam roh, mereka memikirkan hal-hal yang bersifat roh, yang bersifat dunia yang akan datang. Ya. Jadi dilanjutkan ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut. Saudara perhatikan, keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup. Dan kalau kita berpikir akan hal ini, mungkinkah kita sebagai yang masih hidup ini hidup di dalam roh, saudara? Sebab kita masih harus bekerja, ya tak? Ya, yang apalagi yang masih muda-muda harus bekerja, memikirkan hal-hal yang bersifat dunia juga. Apakah kita mungkin memikirkan yang roh itu sementara kita masih hidup di dunia? Kita masih kerja, cari duit, ya. Kita sih perlu makan. Saudara, itu semua bisa terjadi, saudara. Sekali lagi, itu semua bisa terjadi. Kita hidup di dalam roh, tapi kita juga masih hidup di dunia ini. Bagaimana caranya? Ya, apa yang menjadi fokus pikiran kita? Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Saya ambil contoh gini. Contoh yang sederhana, yang mungkin hal ini bisa kita mengerti, kita bisa paham. Ya, saya tanya sama saudara, siapa saudara yang pernah jatuh cinta? Ada si guyu. Ketika saudara jatuh cinta, ya, yang ada di angan-angan saudara siapa? Yang dicintai. Ketika saudara masih memikirkan yang dicintai, saudara masih bisa kerja enggak? Apakah pikiran saudara ketika saudara kerja akhirnya pekerjaan saudara jadi morat-marit? Apakah kerjaan saudara masih tetap lancar, bahkan semakin maju? Sementara yang ada di angan-angan saudara, yang ada di pikiran saudara adalah orang yang saudara cintai. Berarti kita masih bisa hidup di dua pikiran, ya saudara. Demikian juga hidup di dalam roh, memikirkan hal-hal yang bersifat roh, saudara. Orang yang hidup di dalam roh memikirkan yang bersifat roh. Dan Yesus pernah katakan begini, kumpulkanlah hartamu di surga. Gimana caranya saudara mengumpulkan harta di surga? Padahal surga enggak kelihatan, saudara. Dengan apa kita mengumpulkan harta di surga? Apakah kita bisa transfer uang kita ke surga, saudara? Di surga ada bank enggak yang hubungannya dengan dunia, saudara?
Nggak ada. Tetapi Tuhan Yesus kok katakan kumpulkanlah hartamu di surga. Dan dilanjutkan di ayat itu, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan hidup di dalam roh itu berbicara tentang hati. Sekali lagi, hidup di dalam roh itu berbicara tentang hati. Ketika Tuhan Yesus katakan kumpulkanlah hartamu di surga, dan dilanjutkan sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita mau hidup di dalam roh, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, semuanya mengarahnya ke surga. Mengapa ini sangat penting? Sekali lagi, mengapa ini sangat penting? Mari kita buka sebuah perumpamaan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, mulai ayat yang pertama. Matius pasal 25 mulai ayat yang pertama. Perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya akan bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus memberi sebuah gambaran. Ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Semuanya berangkat untuk kemana? Menyongsong mempelai laki-laki. Dan saudara, perlu saudara ketahui ya, pernikahan di Israel pada saat itu, ya, supaya kita nggak
kita mengertinya lebih jelas. Perkawinan bangsa Israel, orang-orang Israel pada saat itu mungkin ada sedikit kemiripan dengan kita. Mempelai laki-laki mau menuju ke rumah mempelai perempuan. Gadis-gadis ini mereka semua mendapat undangan untuk menyongsong. Dan ketika mempelai laki-laki ini mau menuju ke rumah dari mempelai perempuan, maka beberapa orang yang diundang khusus itu menyongsong dia di tengah jalan. Jadi nggak berangkat bareng. Kalau kita di sini, arep ngiring mata ya budal bareng. Tapi pada saat itu enggak seperti itu. Ada beberapa orang yang nyegat di tengah jalan untuk akhirnya bergabung. Dan satu syarat yang harus mereka lakukan, mereka setiap orang harus membawa pelitanya masing-masing. Jadi tiap-tiap orang yang ikut ngiring manten, dia bawa pelitanya masing-masing. Jadi gak iso dompleng, saudara. Setiap orang bawa pelitanya masing-masing. 10 gadis ini, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana, sama-sama membawa pelita. Tetapi yang bijaksana mereka mikirnya lebih jauh. Mereka berpikir, kalau pelita saya nanti di tengah perjalanan mati kehabisan minyak di mana? Dia bawa persediaan minyak. Tetapi yang bodoh, mereka cuma bawa pelita, sama-sama bawa pelita. Mungkin mereka nggak mikir kalau nanti mempelainya datangnya terlambat gimana? Apakah pelitaku masih terus bisa menyala? Benar, mereka berangkat bersama-sama. Mereka nunggu di jalan di mana mempelai itu akan lewat. Tapi apa yang terjadi? Mempelai itu nggak datang-datang, saudara. Mempelai itu nggak datang-datang. Mereka sudah nunggu, tetapi belum datang juga. Akhirnya mereka semua tertidur. Yang bodoh, yang bijaksana tertidur semuanya. Dan ketika mereka tidur, barulah mempelai laki-laki itu datang. Ketika mereka mendengar mempelai laki-laki itu datang, mereka langsung bangun. Mereka siap-siap untuk apa? Menyambut kedatangan mempelai. Setelah mereka bangun, mereka melihat pelitanya, saudara. Pelitanya sudah hampir mati. Dan pelita pada saat itu, yang untuk kita ketahui, pelita pada saat itu bukan kayak objek sekarang ini, saudara. Jadi pelita pada saat itu, ya, ada sumbunya. Kalau pelita itu mau mati, biasanya apa? Sudah habis minyaknya, sumbu itu mulai memerah, melu kobong.
Sehingga apa? Dia ketika mau isi, ketika dia lihat, dia pasti tahu minyaknya mau habis atau mungkin sudah habis. Sehingga cuma ada yang disungguh itu aja. Ya, sehingga ketika mereka melihat itu, mereka tahu minyaknya habis. Yang bijaksana tadi dia gampang karena bawa persediaan minyak. Tapi yang bodoh, dia nggak bawa. Dia katakan, beri aku minyak sedikit saja, biar pelitaku bisa tetap menyala. Tapi yang bijaksana katakan tidak. Karena kalau minyakku ini aku berikan kepadamu, nanti juga pelitaku mati di tengah jalan, nggak cukup. Kemudian singkat cerita, suruhlah yang bodoh ini pergi. Tidak tahu di mana dia bisa beli minyak. Dan ketika mempelai itu datang, yang bijaksana sudah siap menyambut kedatangannya dan bawa masuk suatu tempat pesta. Dan satu hal yang penting di sini dicatat, setelah mereka semua masuk, pintu ditutup. Biasanya kalau pesta itu pintunya nggak pernah ditutup, iya nggak? Tetapi satu hal yang penting yang kita catat pada pagi hari ini, setelah semua masuk, pintu itu ditutup. Gadis yang bodoh tadi, dia mungkin dengan lari ya, karena takut ketinggalan. Tapi apa? Setelah mereka sampai di tempat itu, pintunya ditutup. Meskipun gadis-gadis itu ngetuk pintu mau masuk, tapi tuan itu, mempelai itu katakan, aku tidak kenal engkau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari hal ini. Gadis-gadis ini menggambarkan kita, jemaat Tuhan, orang yang sudah menerima undangan untuk masuk kerajaan surga. Saudara telah terima undangan untuk masuk kerajaan surga. Kita terima undangan untuk menyongsong kehadiran, kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Di mempelai ini gambarannya adalah Tuhan Yesus yang akan datang kembali kali yang kedua. Yang menerima undangan 10 gadis itu yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Mereka sama-sama datang untuk menyambut kedatangan mempelai itu. Kita semua sebagai orang percaya yang telah menerima undangan itu, kita semua mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang kita tunggu-tunggu itu apa tuh sebetulnya? Kapan Tuhan Yesus datang? Ya, tapi apa yang terjadi? Ketika ke-10 gadis itu, mereka nunggu kedatangan Tuhan Yesus,
menunggu kedatangan mempelai itu gak datang-datang. Akhirnya mereka semua tertidur. Tertidur di sini dalam arti apa, saudara? Mereka semua mati. Berapa banyak orang Kristen yang sudah mati? Karena apa? Mereka nunggu kedatangannya kok enggak datang. Sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam arti mereka semua mati. Sama-sama, yang bodoh juga mati, yang bijaksana pun mati. Semua mati. Mati jasmaninya itu ya saudara. Dalam arti mati itu mati jasmaninya, dikubur. Tapi ketika mempelai itu datang, ketika Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, ada suatu teriakan terompet. Untuk apa? Membangkitkan mereka semua yang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Yesus. Mereka semua dibangkitkan. Dan lagi mereka semua dibangkitkan, saudara. Orang yang mati dan yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dibangkitkan. Tapi pada saat kebangkitan itu ada dua kelompok. Kelompok yang bodoh dan kelompok yang bijaksana. Bedanya apa dari yang bijaksana dan yang bodoh? Yang bijaksana, mereka mempersiapkan minyak. Yang bodoh tidak boleh. Memang ketika mereka semua berangkat menyongsong kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, mereka semua sudah datang. Yang bodoh, luwih enteng, saudara. Mereka yang bodoh gak perlu bawa satu lagi buli-buli botol, gak perlu repot bawa botol, luwih enteng. Tetapi yang bijaksana, mereka gelem repot, gak tahu dia bawa apa saja, perlengkapan apa saja yang dia bawa, tapi satu hal, dia membawa sebuah botol. Bisa jawab ya, lebih ribet lah dengan tambahan satu botol. Dan tidak tahu botolnya gede di sepiro. Gampangannya kita aja mikir kalau kita pergi sama bawa jerigen, yang satunya nggak bawa jerigen, enak gitu. Enak sih gak bawa jerigen, iya kan? Lebih nyantai. Ada lagi lebih santai. Tapi yang bawa jerigen lagi, ya luwih susah. Apalagi kalau sudah malam perjalanannya, yang satu harus bawa pelita, yang satu harus bawa jerigen, tidak tahu bawa tas lagi. Tapi si bodoh enak-enak seperti bawa tas jerigen, masalah minyak, urusan carry, gak mikirin. Mungkin wis dieling nih, tapi gampang nih
SDLN, kamu harus ada persiapan kalau minyakmu habis. Gampang. Dia katakan gampang itu semua, gak mikir. Yang penting saiki orang yang hidup di dalam daging, dia cuma mikir sing penting saiki. Gak gelem repot, gak gelem reposo dalam ikut Tuhan. Gak mau mikir untuk ke depan, gak mau mikir masa depannya, mikirin nanti Tuhan Yesus datang, aku wesi ya. Ternyata kedatangan Tuhan Yesus ditunda, molor di luar dari perhitungannya. Dan akhirnya mereka semua tertidur. Karena kita, sekali lagi, kita nunggu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi sudah banyak orang Kristen yang sudah mati duluan sebelum Tuhan Yesus datang. Mereka mati. Tidak tahu seberapa banyak dari mereka yang masih memiliki persediaan minyak. Mereka memiliki persediaan minyak atau enggak ngerti. Sebab kelihatannya podo, ya kan? Podo ning gereja, kan podo sembahyangnya, podo melayani ini, sama, kelihatannya sama, saudara. Sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi yang bodoh cuma mikir saiki, aku enak saiki, yang penting saiki. Mereka lupa bahwa hidup ini bukan cuma untuk sekarang. Kan lagi hidup ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi yang lebih penting, hidup itu untuk yang akan datang. Mereka nunggu-nunggu, akhirnya tidur. Ketika tengah malam mempelai itu datang, trompet sangkakala itu dibunyikan. Mereka yang mati dibangkitkan, tetapi mereka yang memiliki persediaan ini, mereka bisa ikut menyambut dan masuk ke dalam tempat pesta. Tapi mereka segampang nih, semilih enteng, gak pernah mikir, gak pernah ngumpulkan harta di surga. Harta di surga itu minyak. Minyak untuk nambah biar apa? Pelita itu nyala. Pelita itu apa sih sebetulnya? Arti dari pelita itu adalah keselamatan, saudara.
Arti daripada pelita itu adalah keselamatan. Ketika kita bangkit dari antara orang mati, keselamatan kita pasti bisa nyala. Enggak. Ada minyak enggak yang untuk diisi kembali? Ada persiapan enggak kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua? Dan Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Kita buka satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan itu semua. Sekali lagi Tuhan perhitungkan persekutuan kita dengan Tuhan. Inilah yang menjadi minyak kita. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Banyak orang Kristen tapi gak punya hubungan dengan Tuhan. Dia cuma ngaku aku orang Kristen. Hubungannya dengan Tuhan gimana? Dia punya gak hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah kita berhubungan dengan Tuhan hari Minggu toh? Hari Minggu dari gereja, tapi setelah pulang dari gereja kita tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Hidup kita masih di dalam daging, mikirkan hal-hal yang jasmani semua, mikirnya enaknya wae dewi. Ada persekutuan, males. Mungkin ada ibadah-ibadah di luar hari Minggu, kalau tetap malas. Seminggu bisa wis cukup. Ada kalau di rumah gak pernah berdoa, gak pernah baca firman, gak pernah menjalin persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah minyak yang harus kita bawa. Persekutuan kita dengan Tuhan itu. Mungkin ketika kita masih hidup, pelita kita masih terus menyala. Tapi setelah kita mati, pelita kita bisa dinyalakan lagi. Supaya ketika sangkakala itu berbunyi, ketika Tuhan Yesus itu datang pada kali yang kedua, ketika kita dibangkitkan, gak seperti orang bodoh,
membeli minyak. Karena apakah ada persiapan? Karena banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada akhir zaman banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Bukankah aku telah melakukan banyak mujizat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu? Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Hai kamu semua pembuat kejahatan, yang melakukan kejahatan. Loh, mereka sudah melayani Tuhan. Mereka bernubuat, mereka mengadakan mujizat, mengusir setan. Dia harus melayani Tuhan. Tapi mengapa Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau? Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-22. Mulai ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita lihat di sini, yang pernah bernubuat itu orangnya apik gak? Yang mengusir setan, yang apalagi mengadakan banyak mujizat. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, saudara, kejahatan itu di mata Tuhan itu yang seperti apa? Ayat yang ke-21 tadi katakan apa? Mereka yang masuk dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Repot, saudara. Karena apa? Bertentangan dengan dirinya sendiri. Mereka melakukan mujizat, bisa melayani Tuhan, bisa ngomong Yesus itu kekasih jiwaku. Tetapi tidak memiliki hubungan dengan Bapa, tidak memiliki hubungan dengan Kristus, tidak ada persekutuan dengan
Tuhan Yesus katakan di sini apa? Hai kamu pembuat kejahatan, enyahlah daripada. Dan kita sebagai orang percaya sudah menerima undangan. Mari kita persiapkan minyak. Memang gak ketok dulu. Pertama gak ketok, kedua bikin repot. Tapi sesuatu yang gak kelihatan ini lebih penting dari yang kelihatan. Firman Tuhan katakan yang kelihatan ini, yang tidak kelihatan itu lebih penting dari yang kelihatan. Memang hubungan kita dengan Tuhan tak cepat sudah. Minyak jangan sampai kita tinggalkan. Kita bawa persiapan itu sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, pelita kita masih tetap bisa makan. Jangan seperti orang bodoh, ya, seperti gadis yang bodoh. Enak di dunia ini, luwih bebas, luwih enteng, luwih seneng. Tapi akhirnya ditolak. Saya percaya kita semua tidak patut ditolak oleh Tuhan. Ketika penghakiman, mungkin kita, kalau Tuhan beri kesempatan, kita masih hidup menerima kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mati, kita dibangkitkan, tapi bawa minyak. Semua orang dibangkitkan nanti, tapi bawa minyak enggak dibangkitkan. Pelitanya masih nyala kan? Mari di tahun-tahun yang akan datang, kita tidak lagi hidup di dalam, tapi kita mau hidup di dalam. Ya, supaya apa? Persiapan minyak kita memiliki, sehingga kita tak sia-sia. Kita percaya Tuhan Yesus merubah semua baik kita. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima pagi hari ini. Tuhan, kami tidak mau menjadikan seperti gadis yang bodoh, tapi kami mau menjadi gadis yang bijaksana, yang mau bersusah payah untuk membawa minyak persiapan itu. Kami mau Tuhan mempersiapkan, menyambut kedatangan-Mu dengan minyak yang telah kami bawa. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan masuk di dalam perjamuan pesta itu. Kami tidak mau ditolak Tuhan. Kami tidak mau terlambat Tuhan. Tapi kami mau terus mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan-Nya pada kali yang kedua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah setiap hari kita berubah untuk ke depan lebih baik. Dan terima kasih buat hambanya yang menyampaikan firman-Nya, dan biarlah setiap hari dipakai lebih hari lebih.
Adiono, yang kedua Bapak Panjaro. Jumat latihan musik. Iya. Jumat, iya latihan musik untuk hari Jumat ya. Minggu jam 8 ibadah raya. Leader Christian, singer Stevie sama Pak Catherine. Untuk pemain musik drum Bapak Wito, bass Rian, gitar Yoga, keyboard Brian, operator Chelsea. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan ucap syukur pada Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami telah menikmati berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang telah Kau limpahkan, yang telah Kau curahkan atas kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati mereka kembali. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupannya, dalam keluarganya, rumah tangganya, Tuhan, anak cucunya, Tuhan Yesus, dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya. Tuhan, mari Tuhan, biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu tetap selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami, kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu tetap selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, silakan duduk sebentar. Saudara, untuk besok ya, untuk besok tanggal 13 hari Selasa ini. Tanggal 13. Ya, untuk besok tanggal 13 ya, diadakan Natal bersama Bamak di Suryagraha mulai jam 3. Jadi nanti saudara yang bisa hadir bisa langsung saja ke Suryagraha. Ya, untuk jemputan nggak ada ya, sebab Mas Christian juga tugas di Suryagraha, saya yang tugas, Rian juga tugas. Jadi untuk tenaga yang jemput ini yang nggak ada. Ya, jadi untuk yang wilayah Magetan yang bisa hadir diharapkan untuk dapat hadir mulai jam 3. Ya, jadi kayak Mas Christian setengah 3 harus sudah siap gitu. Saya juga, terus Ria juga pemain musiknya. Christian jadi singer ya. Jadi kita semua dapat tugas ya. Jadi itu yang pertama itu. Yang kedua, besok hari Sabtu khusus pemuda diundang Natal bersama di Plausan tanggal 17 hari Sabtu jamnya jam 4. Makanya tadi latihan diajukan hari Jumat. Jadi untuk latihan hari Jumat, Sabtu, pemuda remaja diundang Natal di GBI Plausan. Terus untuk ibu-ibu setelah ini jangan pulang dulu, sebab mau rembukan. Besok tanggal 18 ada Natal WBI di Ngawi tanggal 18. Jadi ibu-ibu 19 18 minggu ya, sorry, tanggal 19 hari Senin ya, hari Senin Natal WBI di Ngawi. Nanti ibu-ibu rembukan, nggak tahu berangkat semua kok gimana nanti. Layar. Nah, habis ini kumpul dulu setelah ibadah ini, jangan langsung pulang. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati.